untuk kita semua. Mari sama-sama kita doa sebelum kita masuk ke dalam kelas tajam kita pada malam hari ini. Tak putus-putusnya kami bersyukur kepada Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Bukan cuma berkat secara materi, secara kesehatan yang Tuhan berikan, tapi juga berkat secara rohani yang begitu melimpah bagi setiap kami. Ada banyak media yang Tuhan pakai bagi setiap kami supaya kami boleh semakin mengenal Tuhan, semakin bertumbuh di dalam kerohanian kami. Demikian juga dengan malam hari ini di dalam kelas tajam, tanya jawab iman. Kami merindukan supaya setiap kami tidak terlewat mendapatkan berkat rohani ini yang tentu saja kami percaya semuanya datang dari Tuhan. Sehingga kami merindukan Tuhan yang menguasai hati kami, pemikiran kami, supaya sungguh-sungguh ketika kami akan mendengarkan, merenungkan tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan, itu boleh menjadi hal yang berguna di dalam kerohanian kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk waktu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, pertama-tama terima kasih untuk setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan di Google Form. Dan malam hari ini pertanyaan kita cuma sedikit, Bapak Ibu. Jadi saya merindukan supaya malam hari ini boleh ada interaksi lah. Jadi setelah satu pertanyaan kita bahas, kalau ada rekan-rekan yang ingin menambahkan, ingin sharing dan lain sebagainya dipersilakan. Karena berhubung pertanyaannya cuma sedikit pada malam hari ini ya. Jadi kita nggak akan sampai larut malam karena ya pertanyaan sedikit. Nah, untuk itu mari sama-sama kita masuk langsung ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya, pertanyaan yang pertama, Malam Musa, beberapa waktu yang lalu saya ada mendengar hamba Tuhan berkhotbah di hari Minggu bahwa sebelum Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan yang jahat, mereka sudah tahu mana yang baik dan buruk. Hmm, saya sempat kaget dan berpikir, masa begitu ya? Karena setahu saya, sebelum mereka makan buah itu, mereka hanya tahu yang baik-baik saja. Bagaimana menurut Musa? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Nah, untuk menjawab bagian ini, saya ajak kita lihat satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat 16 dan 17. Saya baca ya untuk kita sekalian. Firman Tuhan ini bilang begini, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, saudara-saudara, kalau dari bagian ini apa maksudnya? Jadi dari ayat yang kita baca ini, ayat 16 dan 17 itu apa maksudnya? Nah, tentu saja kita bisa katakan kalau dari 16 kan sudah bilang, lalu Tuhan Allah memberi perintah. Berarti ini perintah yang Tuhan berikan kepada Adam. Atau kalau dengan kata lainnya saya bisa bilang begini, bahwa ayat 16 dan 17 itu bicara tentang Allah melarang Adam dan Hawa untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi kan kita bisa simpulkan dari ayat 16 dan 17 dari Kejadian pasal 2 ini berarti bicara tentang Allah melarang. Allah memberikan perintah, yaitu isi perintahnya dia melarang Adam dan Hawa untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, saudara-saudara, ketika Allah melarang Abraham, Allah memberikan perintah, perintahnya itu bentuk pelarangan kepada Adam dan Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu berarti mau menunjukkan bahwa sebenarnya Adam itu tahu mana yang baik atau yang jahat. Karena kalau Tuhan larang, terus Adam nggak tahu kan maksudnya ini larangan ini baik atau enggak. Kalau saya turut itu baik, kalau saya tidak turut itu baik atau jahat, tentu saja jadi suatu hal yang apa ya, yang nggak masuk asal, nggak masuk akal. Jadi ini merupakan kita bisa bicara ini sebuah keniscayaan. Jadi ketika ada bilang Allah melarang, maka keniscayaannya itu bahwa Adam tahu itu yang baik dengan yang jahat. Yaitu kalau Adam dan Hawa mematuhi perintah tersebut, berarti itu baik.
Tuhan larang, kalau dia patuh, berarti dia baik. Berarti dia tahu bahwa itu hal yang baik. Sedangkan kalau dia melanggar, Tuhan sudah larang, ternyata dia melanggar, berarti itu hal nggak baik. Nggak baiknya apa? Karena tidak mematuhi larangan Tuhan. Tuhan sudah larang, tapi dia melanggar. Berarti dia tahu bahwa itu bukan hal yang baik, melainkan hal yang jahat. Nah, berarti kalau dari bagian ini, kita bisa mengasumsikan bahwa Adam dan Hawa itu tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, kemudian juga saya pikir begini, ketika ayat 17 bilang begini kan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, kenapa Tuhan nggak bilang begini kan? Tuhan bilang kan semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan makan. Kalau kamu makan, nanti kamu jadi tahu yang baik atau yang jahat. Kenapa Tuhan nggak bilang begitu? Tetapi Tuhan bilang begini, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi sekali lagi ya, maksudnya begini, maksudnya ketika Tuhan bilang jangan makan, itu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kenapa Tuhan nggak bilang begini? Karena kalau kamu makan, nanti kamu akan tahu yang baik dan yang jahat. Kenapa Tuhan nggak bilang begitu? Kenapa Tuhan bilang, oh kalau kamu makan, nanti kamu akan mati. Nanti kamu pasti mati. Sorry, bukan akan. Kamu mati. Kenapa Tuhan bilang, kamu mati, pasti mati. Kenapa Tuhan nggak bilang, kamu akan tahu yang baik dan yang jahat? Nah, tentu saja saudara, kalau kita jawab bagian ini, tentu saja memang ada alasan yang kuat. Kenapa Tuhan bicara tentang pastilah engkau mati kalau engkau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Nah, pastilah engkau akan mati karena memang itu bicara tentang konsekuensi dari dosa. Jadi karena konsekuensi dari dosa, dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan, dosa itu adalah maksudnya ingin menjadi sama seperti Tuhan dan lain sebagainya, maka kalau makan itu pasti mati. Nah, itu alasan yang kuat memang. Tetapi di balik itu, saya pikir ketika Tuhan bilang, kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, itu dia tidak bilang, Tuhan tidak bilang kamu akan tahu tentang hal yang baik dan yang jahat, karena memang itu bukan hal yang baru. Jadi kenapa Tuhan tidak bilang kalau ketika engkau makan buah itu, buah yang baik dan jahat, maka engkau akan tahu yang baik dan yang jahat? Karena saya pikir alasannya lain, karena yang baik dan yang jahat itu bukan sesuatu hal yang baru. Atau dengan kata lain, berarti Adam itu sebelum dia makan, dia sudah tahu hal yang baik dan yang jahat. Karena dia sudah tahu hal yang baik dan yang jahat, itu bukan suatu hal yang baru, barang baru, maka dari itu Tuhan bilang, ketika kamu makan buah yang baik dan yang jahat, Tuhan nggak bilang lagi, kalau kamu makan itu kamu akan tahu yang baik atau yang jahat. Tuhan nggak bilang begitu. Tapi Tuhan bilang, pastilah engkau mati. Jadi kalau berkaca dari dua argumen ini, nah kita bisa katakan bahwa Adam dan Hawa itu sudah tahu sebelum dia makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, dia sudah tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, pertanyaannya begini, mengapa sih sampai kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Adam dan Hawa itu sudah tahu tentang hal yang baik dan yang jahat? Atau mengapa hal yang baik dan jahat itu bukan hal yang baru? Bukan hal yang baru kan berarti dia sudah tahu sebelumnya. Nah, di dalam Kejadian 1:26-27 bilang begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, sekali lagi mengapa hal yang baik dan jahat bukan hal yang baru bagi Adam dan Hawa? Artinya mereka sudah tahu. Nah, karena mereka itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, ketika bilang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka ada beberapa hal sebenarnya yang kita bisa tarik. Bahwa yang pertama adalah Adam itu memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah.
Jadi ketika sudah bicara Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah, berarti itu bicara tentang Adam tahu tentang yang benar tentang Allah. Adam memiliki kebenaran itu. Dan juga Adam memiliki kekudusan karena Allah kan kudus kan, gambar dan rupa Allah. Nah, kalau dari kita bilang Adam tahu pengetahuan yang atau memiliki itu pengetahuan yang benar tentang Allah, Adam juga memiliki kebenaran. Nah, berarti ini juga merupakan satu keniscayaan kalau Adam juga pasti tahu hal yang tidak baik. Karena apa? Karena dia tahu yang benar tentang Allah, tentu saja Allah yang berfirman, tentu saja dia gambaran rupa Allah. Adam itu memiliki kebenaran, berarti dia tahu kalau ada hal-hal yang tidak benar. Jadi atau dengan kata lain berarti begini, Adam tahu apa yang benar. Apa yang benar itu apa? Taat kepada Allah. Allah memberikan perintah dan sebagainya, berarti kalau dia taat berarti itu hal yang benar. Dan juga dengan kata lain juga dia tahu apa yang jahat. Apa yang jahat itu yaitu yang melawan Allah. Jadi kalau kalau dia tidak kalau dia melawan Allah, kan Tuhan sudah ciptakan dia sebagai gambaran rupa Allah, dia punya kebenaran dalam dalam arti dia punya pengetahuan tentang yang benar. Nah, berarti kalau sampai dia melawan Allah, berarti itu satu hal yang jahat. Kalau dia taat kepada Tuhan, berarti itu satu hal yang benar. Nah, sehingga juga dari sini bisa dikasih tahu bahwa Adam sebelum dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu dia sudah tahu yang benar atau yang jahat. Nah, tetapi pertanyaannya begini, kalau dia sudah tahu sebelum dia makan buah itu, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, lantas ada ayat yang bilang begini, Kejadian 3 ayat 22 bilang begini, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nah, maksudnya apa dari ayat ini? Kan Tuhan bilang, oh dia ini sudah tahu tentang yang baik dan jahat ketika dia makan buah itu. Jadi sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu seperti kita tahu. Berarti kan ada indikasi yang kuat bahwa mengatakan sebelum dia makan buahnya itu dia nggak tahu. Dia sebelum dia makan buah itu dia tidak tahu yang baik dan yang jahat dari bagian ini. Tuh, karena bagian ini Tuhan bilang, oh sekarang dia sudah tahu ini. Sekarang Adam sudah tahu yang baik dan yang jahat. Berarti ada indikasi sebelum dia makan atau sebelumnya itu dia nggak tahu. Nah, sedangkan tadi kita jawab bahwa Adam itu sudah tahu yang baik dan yang jahat sebelum dia makan buah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, sekarang bagaimana kita menjawab bagian ini? Kalau kita sudah sekali lagi kalau kita sudah menjawab bahwa bagian tadi itu bahwa sebelum ada makan buah pengetahuan itu dia sudah tahu tentang yang baik dan yang jahat, lantas bagaimana ayat ini? Ini kan yang bilang Tuhan. Tuhan yang bilang saya simpulkan adalah ketika mereka makan mereka jadi tahu tentang yang baik dan yang jahat. Berarti sebelum mereka makan mereka tidak tahu yang baik dan yang jahat. Nah, bagaimana mau jawab bagian ini? Nah, untuk jawab bagian ini saya langsung ambil komentari. Jadi komentari dari John Calvin. John Calvin bilang begini, menyangkut ayat tadi itu. Dia bilang, manusia tidak memperoleh hikmat yang lebih besar, tetapi hanyalah merasakan akibat dosa yang sebelumnya belum mereka ketahui. Jadi maksud dari John Calvin bilang begini, manusia itu tidak memperoleh hikmat yang lebih besar. Maksudnya begini, ketika mereka makan, mereka jadi makin tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bukan itu. Tetapi maksud dari begini, mereka tahu yang baik dan yang jahat itu berarti maksudnya mereka merasakan akibat dosa yang sebelumnya mereka ketahui. Atau kalau bahasa gampangnya begini, mereka sebelumnya sudah tahu secara pemikiran, tetapi ketika mereka makan, mereka tahu secara pengalaman. Dan ini nanti saya akan jawab di bagian belakang. Tapi itu gambaran dari kejadian 3 ayat 22. Jadi kejadian 3 ayat 22 bukanlah dimaksudkan bahwa ketika mereka makan baru mereka tahu. Jadi ketika mereka makan bukan berarti mereka memperoleh hikmat. Jadi tahu yang mana yang baik dan yang mana yang jahat. Tetapi hanya dampak, hanya akibat dosa yang sebelumnya mereka
belum ketahui. Jadi sekarang mereka rasakan. Rasakan itu yang dimaksud dengan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, itu yang pertama. Kemudian juga ada di bagian yang lain juga. Bagaimana menjawab bagian ini? Ini tepat setelah mereka makan buah itu. Kejadian 3 ayat 6 dan 7. Kejadian 3 ayat 6 dan 7 bilang begini. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Ya kan mereka makan kan? Nah, setelah mereka makan, ayat ketujuh bilang begini, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, saudara-saudara, bukankah ayat ini kuat? Ayat ini punya makna yang kuat bahwa sebelumnya itu mereka tidak tahu yang baik dan yang jahat. Nanti setelah mereka makan, pas mereka makan baru terbuka mata mereka. Terbuka mata mereka, mereka jadi tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, bagaimana juga menjawab bagian ini? Kalau sebelumnya statement saya bahwa Adam dan Hawa itu sudah tahu terlebih dahulu mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, lantas menjawab bagian ini bagaimana? Bagian ini sangat kuat, dia punya makna bahwa mereka itu tahu yang baik dan yang jahat sesudah mereka makan buah itu. Dengan kata lain, sebelum mereka makan, mereka nggak tahu yang baik dan yang jahat. Nah, sama juga saya akan menjawab ini dengan komentari, beberapa komentari dari Herman Bavinck. Herman Bavinck bilang begini, pengetahuan itu adalah pengetahuan melalui pengalaman kejahatan, bukan pengetahuan moral yang baru. Jadi ketika bilang begini, mata mereka terbuka, maka tahunya mereka tahu tentang hal yang baik dan yang jahat, itu mereka tahu melalui pengalaman. Bukan tahu melalui moral, bahwa oh iya, kalau menaati Tuhan itu baik, sedangkan kalau melawan Tuhan itu jahat. Jadi bukan pengetahuan yang itu yang dimaksudkan ketika bilang mata mereka terbuka. Tetapi yang dimaksudkan dengan mata mereka terbuka itu berarti pengetahuan mereka itu pengetahuan dari segi pengalaman. Ketika makan langsung oh iya, saya jadi tahu yang baik dan yang jahat dari segi pengalaman. Kalau dari segi moral, dari segi intelektual tahu bahwa ini baik, ini jahat, itu mereka sudah tahu dari sebelumnya. Nah, ini eh, sehingga kita bisa jawab begini, terbukalah mata mereka, ini bukan pengetahuan intelektual. Karena pengetahuan intelektual itu mereka sudah punya sebelumnya. Ini pengetahuan eksistensial atau pengalaman realitas dosa dari dalam diri. Jadi sekali lagi, terbuka mata mereka bukan berarti pengetahuan intelektual. Karena pengetahuan intelektual itu mereka sudah punya. Mereka sudah tahu bahwa kalau taat kepada Tuhan itu hal yang baik, sedangkan melawan Tuhan itu hal yang jahat. Mereka sudah tahu. Tapi ketika bilang terbukalah mata mereka, itu pengetahuan secara pengalaman. Secara pengalaman maksudnya ketika mereka makan langsung betul-betul itu dosa itu langsung masuk ke dalam diri mereka sehingga maksudnya mereka tahu secara pengalaman. Kalau sebelumnya cuma intelektual, sekarang sudah tahu secara pengalaman. Nah, sehingga kembali lagi kalau bertanya ke pertanyaan tadi, apakah Adam dan Hawa sudah tahu yang baik dan yang jahat sebelum mereka makan buah itu, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Maka saya akan menjawab dengan dua jawaban. Yaitu yang pertama, iya dari segi normatif. Yaitu tadi, pengetahuan moral. Pengetahuan moral mereka sudah tahu bahwa kalau taat itu hal yang baik. Sedangkan kalau melawan itu hal yang jahat. Secara normatif, secara moral, secara pengetahuan intelektual, mereka tahu, iya. Tetapi secara eksistensial atau pengalaman itu enggak. Jadi kalau tanya begini, apakah Adam dan Hawa sudah tahu hal yang jahat dan hal yang baik secara pengalaman sebelum mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jawab dan yang jahat? Jawabannya tidak. Mereka tidak tahu hal yang baik dan yang jahat secara pengalaman.
mereka tidak tahu. Nah, jadi ini yang bisa saya jawab bahwa kalau sekali lagi kalau tanya apakah Adam dan Hawa tahu hal yang baik dan yang jahat sebelum mereka makan buah terlarang itu, buah pengetahuan yang baik dan yang benar, maka secara pengetahuan mereka tahu, iya. Sebelum mereka makan mereka tahu, tetapi secara pengalaman enggak. Nanti pas mereka makan, baru mereka alami, baru mereka tahu itu, baru mereka rasakan, baru mereka alami tentang yang jahat dan yang baik itu. Nah, ini yang bisa saya jawab dalam pertanyaan yang pertama. Apakah ada tambahan atau ada yang lebih mempertajam? Enggak, kita lanjut ya. Kita lanjut Halo, ke ya, halo Contoh. ya, Tadi dikatakan si Adam dan Hawa belum tahu secara apa eksperiensial ya. iya, cara pengalaman kok. Benar-benar. Oke. Tapi eh, eh, yang pertama tadi kalau dia tahu secara normatif, berarti dia tahu salah kalau makan ya. Contoh. Iya, secara normatif. Karena Jadi kan Tuhan melarang. ya, secara Alkitab yang katakan kamu tahu apa yang baik tapi kamu tidak lakukan, kamu juga sudah bersalah. Berarti secara Alkitab, Secara Alkitab. Lagi kok, ulang kok. Kalau bicara tentang salah dan benar, ya salah. Tapi kan kalau tadi kan kita membahas tentang taunya, tentang taunya. Jadi kalau bicara tentang taunya untuk Adam dan Hawa, maka mereka itu ya tahu, tahu secara normatif, secara pengetahuan mereka tahu bahwa kalau taat, berarti itu hal yang baik. Kalau tidak taat, berarti itu hal yang jahat. Mereka tahu itu. Tapi nanti ketahuan, nanti tahunya itu betul-betul secara pengalaman itu yaitu ketika pas mereka makan. Ketika mereka makan buah itu, baru mereka jadi tahu secara pengalaman. Nah, kalau saya nggak tahu dengar jelas tadi, tapi kalau yang saya nangkap, kalau Alkitab, kalau bicara soal salah dan benar, ya soal Alkitab, kalau Alkitab bilang salah, ya pasti salah. Mereka maksud tahu, saya, hmm, sorry, maksud saya pada saat dia mengingini itu dia sudah salah nggak? dia mengingini buah itu. Eh, pada saat dia ditawarkan, kalau Mm-mm. kamu makan, kamu bisa jadi Tuhan. Nah, setelah Mm-mm. itu dia makan. Mm-mm. Itu Ketika dia eksperiensial mengingini, atau enggak itu? ketika dia Iya, mengingini ada ketika dia potensi ke mengingini. sana. Berarti kalau Karena sudah termute kok. iya, jadi pada saat dia mengingini itu dia sudah eksperiensial ya, Contoh. Sudah mengalami berarti ya pada saat dia mengingini itu. Mengalami yang nyata-nyata belum. Pas dia makan. Pas dia makan baru dia mengalami itu. Karena dalam diri Adam itu punya potensi untuk berdosa dan juga dia punya potensi untuk tidak berdosa. Gitu. Jadi ketika dia mengingini, maka istilahnya dosa itu sudah di pintu pintu hatinya. Nanti pas dia makan baru betul-betul dia mengalami yang experience-nya itu, yang pengalamannya itu. Karena kalau baru mengingini aja untuk dalam diri Adam itu belum. Karena dia belum alami itu. Nanti pas sudah makan baru dia alami. Ya, thank you, Contoh. Oke. Atau ada tambahan? Musa ada tambahan Musa? Cukup contoh. Oke. Ya, lanjut ya. Dari nomor yang dua. Yang kedua, jumlah anak Yakub ada 13 orang. 12 orang laki-laki dan satu orang perempuan. Nah, mengapa hanya laki-laki saja yang menjadi dasar dari 12 suku Israel? Apakah pada zaman itu perempuan dianggap tidak penting?
sehingga tidak dijadikan menjadi suku Israel. Apakah jika saat itu anak laki-laki Yakub hanya 10 orang, maka jumlah suku Israel juga 10? Nah, menjawab bagian ini, jadi mengapa mengapa hanya laki-laki saja yang menjadi dasar dari 12 suku Israel? Nah, karena memang Allah menginginkan demikian. Allah menetapkan pola perjanjian, yaitu covenant itu melalui garis laki-laki. Nah, dari mana kita tahu ada banyak firman yang bilang begitu? Dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 bilang begini, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Jadi covenantnya itu melalui laki-laki, Abram. Kalau tanya mengapa, ya Tuhan menetapkan demikian. Nah, kemudian di dalam ayat yang lain juga 17, Kejadian 17 ayat 18-19, dan Abraham berkata kepada Allah, ah sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamakan dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Nah, lagi-lagi juga covenantnya itu dari laki-laki. Ishak, lebih khususnya anak Abraham yang lebih khusus ke Ishak. Dan di dalam Kejadian 28 13 sampai 15. 13 sampai 15, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah, di sininya ini siapa? Yakub. Jadi sama juga. Jadi covenantnya itu melalui laki-laki. Dan kalau sekali lagi tanya mengapa demikian? Ya karena memang Tuhan menetapkan seperti demikian. Karena Tuhan menetapkan seperti demikian, maka ya karena dia sudah tetapkan begitu, ya jadilah seperti demikian. Nah, tetapi alasan juga yang lain, karena kalau bicara suku, itu bicara tentang warisan tanah, dan warisan tanah itu diberikan kepada laki-laki. Gitu. Jadi makanya kenapa dibilang 12 anak Yakub, 12 anak Yakub laki-laki dan satu perempuan. Yang kita tahu bersama ya bahwa Lewi itu kan nggak masuk. Baru nggak dapat bagian. Nah, baru juga Yusuf kan anaknya kan dua yang dapat tuh. Nah, tapi kalau bicara tentang suku, mengapa sampai bilang 12 suku? Karena itu bicara tentang pembagian tanah warisan, warisan tanah. Dan warisan tanah itu diberikan kepada laki-laki. Sehingga ya jadi nama suku. Karena nanti dibagikan kepada ini, kepada A, kepada B, kepada C, kepada D, yang 12 orang itu. Nah, dan 12 orang itu adalah laki-laki. Nah, tetapi dan juga di dalam bilangan 1 ayat 2 dikatakan begini, hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka dan catatlah nama semua laki-laki di Israel. Ya, jadi memang laki-laki yang yang ditentukan oleh Tuhan gitu. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa perempuan? Apakah perempuan itu nggak dianggap? Kan tadi kan ada pertanyaan tadi kan begitu kan, 12 suku kenapa dari laki-laki? Apakah pada zaman itu perempuan nggak dianggap dan lain sebagainya, bla 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 bla. Nah, sebenarnya kalau menjawab perempuan itu bukan nggak penting atau nggak dianggap, bukan itu gitu. Nah, melainkan karena memang bicara tentang budaya kovenan, itu suku diturunkan melalui garis ayah gitu. Kalau bilang Dina, anak-anak perempuan kan, bilang Dina itu dia dikeluarkan dari keturunan
Yakub, dibuang dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin bisa kita katakan bahwa berarti nggak penting dia itu. Tetapi itu nggak dianggap, berarti dia itu nggak dianggap. Karena apa? Karena dibuang. Nah, kita bisa simpulkan begitu. Tetapi karena memang bicara lagi-lagi bicara covenant Tuhan menentukan seperti demikian, dan juga bicara suku itu diturunkan melalui garis ayah, maka dari itu yang jadi sukunya itu, yang jadi nama kepala sukunya itu dari laki-laki. Tetapi tetap Dina jadi bagian dari Israel. Cuma yang jadi persoalan dia bukan menjadi pendiri suku dalam tanda kutip pendiri suku karena yang diturunkan itu melalui garis ayah. Ya, sekali lagi ya, kalau dia itu dibuang, kalau Dina itu karena pas lahir terus, oh perempuan ini, oh perempuan, jadi oh ini nggak penting, ini nggak dianggap, sudah dibuang, dikucilkan dan lain sebagainya. Nah itu kita bisa simpulkan bahwa perempuan nggak dianggap pada masa itu. Kita bisa simpulkan begitu. Tapi kan dia tidak, dia tetap jadi bagian Israel. Cuma memang dia nggak disebut sebagai suku Dina, nggak. Karena memang bicara tentang suku itu, ya Tuhan menetapkan kovenannya itu dari laki-laki. Dan suku itu kan pembagian tanah itu ya diturunkan melalui laki-laki dari ayah ke laki-laki. Nah, jadi seperti itu. Seperti itu yang saya bisa jawab di pertanyaan nomor 2. Ada tambahan? Lanjut ya. Lanjut nomor 3. Nomor 3, jikalau ada bayi yang diselamatkan, tubuh seperti apa yang dikenakan di surga? Thanks. Kita lihat ayatnya ya. Ayatnya di dalam Filipi 3 ayat 20-21. Nah, Filipi 3 ayat 20-21 bilang begini, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, berarti kalau bicara tentang atau pertanyaan tadi itu bilang kalau ada bayi yang mati, berarti di surga dia pakai tubuh apa? Nah, kalau dari kita berkaca dari ayat ini dari Filipi 3 ayat 20-21, maka kita akan mengatakan bahwa di surga nanti dia akan pakai tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Jadi bayi yang masuk surga, berarti kan dia kan mati itu, berarti dia bangkit, dia pakai tubuh kebangkitan. Jadi semua kita nanti di surga pakai tubuh apa? Kita akan pakai tubuh kebangkitan. Nah, tapi mungkin pertanyaannya begini, eh, tubuh kebangkitan yang bayi itu, yang bayi yang mati itu terus kemudian dia masuk surga dan dia pakai tubuh kebangkitan. Nah, tubuh kebangkitannya itu tubuh kebangkitan umur berapa? Nah, mungkin itu yang akan yang apa yang maksud dari pertanyaan ini. Jadi maksudnya arah pertanyaan ini mau mengatakan bahwa ketika ada bayi yang mati kemudian dia masuk surga, maka dia pakai tubuh kebangkitan, tapi tubuh kebangkitannya tubuh tubuh umur berapa? Apakah tetap tubuh bayi atau kalau bukan tubuh bayi dia umur berapa tubuhnya gitu? Apakah umur dewasa, apakah umur tua dan lain sebagainya. Nah, kalau pertanyaannya seperti demikian, maka saya nggak bisa jawab. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu bahwa bayi yang mati itu, yang nantinya di surga itu dia pakai tubuh kebangkitannya itu tubuh umur berapa? Saya nggak bisa jawab. Saya nggak tahu. Tetapi kita bisa lihat ciri-ciri dari tubuh kebangkitan. Ciri-ciri dari tubuh kebangkitan itu seperti apa sih? Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44, di sini kasih spill sedikit ciri-ciri tubuh kebangkitan. Dibilang begini, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Nah, dari bagian ini saya ambil kesimpulan ada beberapa ciri tubuh kebangkitan.
Nah, yang pertama, tubuh yang nggak dapat binasa, yang nggak dapat binasa atau tidak fana. Jadi kalau tubuh kita sekarang ini tubuh yang fana lah istilahnya kan, yang sakit-sakitan apa yang sebagainya dan kemudian pada akhirnya mengalami kematian tubuh kita ini, tubuh yang sekarang ini. Kecuali kalau Tuhan datang sekarang yang kita belum mati ya, kita langsung diubahkan dengan tubuh kebangkitan. Tapi rata-rata orang, kebanyakan orang itu mati dulu. Jadi berarti tubuh kita ini tubuh bukan tubuh yang kekal, tapi tubuh yang fana, tubuh yang binasa. Sehingga tubuh kebangkitan berbeda dengan tubuh sekarang. Kalau tubuh sekarang itu tubuh fana, tubuh yang bisa mengalami kematian, maka tubuh kebangkitan itu atau tubuh kemuliaan itu nggak dapat binasa. Tidak binasa, tidak fana. Nah, dengan kata lain, di surga itu kita akan selama-lamanya di surga. Kita nggak akan pernah mengalami kematian lagi. Bahkan yang di neraka pun juga begitu, selama-lamanya. Berarti ciri-ciri tubuh kebangkitan nggak dapat binasa, tidak fana. Kemudian juga ciri-ciri tubuh kebangkitan itu juga ayat tadi bilang tubuh yang mulia, mulia. Ya. Ya, karena kebangkitan berbeda dengan yang sekarang, ya kita bisa dikatakan bahwa dia tubuh mulia. Baru dia ada juga tadi ayat tadi bilang apa yang lemah ini kuat, berarti tubuh 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 yang kuat. Ini mungkin tidak sakit-sakitan, tidak seperti sekarang ini, banyak mengalami kelemahan dan lain sebagainya. Dan juga tubuh rohani, berbeda dengan tubuh yang sekarang. Nah, jadi tanya umur berapa, nggak tahu. Tetapi kita bisa tahu dari ciri-ciri ini. Nah, sehingga kita bisa bilang begini, bahwa tubuh kebangkitan itu bukan kelanjutan usia fisik kita di dunia ini. Itu. Karena kan kita nanti diubahkan. Kita diubahkan dengan tubuh kebangkitan, dengan tubuh mulia, maka di surga nanti itu bukan berarti ketika kita dikenakan tubuh kebangkitan, itu bukan berarti kelanjutan daripada usia fisik kita di dunia ini. Sehingga kalau tubuh kebangkitan itu dikatakan bukan kelanjutan dari usia fisik kita di dunia ini, maka saya mengasumsikan bahwa di surga nanti yang bayi itu mati, yang masuk surga, maka dia akan pakai tubuh kebangkitan, tubuh yang mulia, tetapi bukan bukan bayi. Kalau bicara tentang bukan kelanjutan usia fisik kita di dunia, maka berarti bayi yang meninggal itu dan kemudian dia masuk surga, maka di surga dia pakai tubuh kebangkitan, tetapi tubuh kebangkitannya itu bukan tubuh bayi. Mengapa bukan tubuh bayi? John Calvin bilang begini, tidak ada usia kecil atau tua di kebangkitan. Semua diperbaharui dalam kesempurnaan. Nah, mengapa bukan tubuh bayi? Karena yang di surga nanti itu tubuh kesempurnaan. Kalau dalam dunia ini usia bayi atau tubuh bayi itu identik dengan ya kelemahan sama kita juga kan tubuh tubuh yang fana tubuh kelemahan tapi kan yang kecil itu bisa dikatakan bukan tubuh yang sempurna juga yang tua juga bukan tubuh sempurna karena bisa sakit-sakitan sedangkan John Calvin bilang semua diperbaharui dalam kesempurnaan jadi nggak ada usia kecil atau tua di kebangkitan semua diperbaharui dalam kesempurnaan baru Herman Bavinck dia bilang tubuh kebangkitan tidak kembali ke usia tertentu, tetapi kepada kepenuhan eksistensi manusia. Nah, satu lagi juga yang saya pikir maksudnya begini, kalau bayi apakah belum bisa jalan sempurna dan sebagainya, itu juga bukan bicara tentang eh, kesempurnaan itu. Sedangkan nanti tubuh kebangkitan itu merupakan satu tubuh yang dikatakan adalah tubuh dalam kesempurnaan. Jadi tubuh kebangkitan tidak kembali ke usia tertentu, tetapi kepada kepenuhan eksistensi manusia. Nah, jadi bayi yang selamat itu akan menggenapi potensi mereka sepenuhnya di dalam kemuliaan dari Charles Hodge. Jadi bayi yang mati dan kemudian masuk surga, kalau ada, itu akan menggenapi potensi mereka sepenuhnya dalam kemuliaan. Tapi satu yang pasti, bayi yang mati itu kita kenal, kita tahu. Karena seperti Yesus kan, Yesus waktu bangkit kan, dia pakai tubuh kemuliaan, itu orang tahu. Jadi itu dia akan sepenuhnya potensi mereka sepenuhnya dalam kemuliaan. Kalaupun memang nantinya fisiknya itu kelihatan seperti bayi,
di surga. Tetap itu saya pikir itu tetap dalam satu tubuh kemuliaan yang dalam kesempurnaan. Cuma sekali lagi, karena nggak bicara usia kan di surga, nggak tahu di usia yang ke berapa. Nah, kalau pertanyaan lebih lanjut, mengapa Allah tidak mempertahankan tubuh bayi? Karena surga adalah kesempurnaan penciptaan, bukan kelanjutan kondisi duniawi. Baru kemudian yang kedua, karena di surga manusia mencapai kedewasaan rohani dan fisik yang sempurna. Gitu. Sekali lagi ya, karena kita mengasumsikan tubuh bayi itu bukanlah dalam satu kategori tubuh fisik yang sempurna. Demikian juga tubuh yang tua. Yang tua itu bukanlah bisa dikategorikan dalam satu tubuh fisik yang sempurna. Sehingga ya ini mengasumsikan bahwa ya bayi yang meninggal yang masuk surga, maka dia pakai tubuh kemuliaan yang ya usianya nggak tahu, tetapi di dalam satu fisik yang sempurna, mengalami kedewasaan rohani dan juga satu fisik yang sempurna. Ya itu yang saya bisa jawab. Jadi kalau pertanyaannya cuma sekedar tubuh apa yang dipakai, tubuh kemuliaan. Tapi kalau pertanyaannya tubuh kemuliaannya tubuh umur berapa, nggak tahu. Saya nggak bisa jawab. Tapi satu yang pasti yaitu tubuh yang kekal, yang tidak binasa dan lain sebagainya. Dan seperti Yesus yang pakai tubuh kemuliaan dikenal, itu bayi pun akan dikenal nanti di surga. Ada yang mempertajam? Nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan keempat, dalam doksologi ada kata pohon selamat sumber berkat. Apa maksudnya? Nah, jadi eh, kita lihat dulu ya ayatnya ya. Kita lihat pujiannya. Pujiannya bilang begini. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Nah, apa maksudnya pohon selamat sumber berkat? Nah, kalau bicara tentang pohon selamat, nanti maksudnya ini akan apa ya? Tendensinya itu akan mengarah ke berhala. Karena kan bilang pohon selamat sumber berkat. Berarti apa bedanya dengan patung-patung? Tuh, apa bedanya dengan patung-patung? Jadi patung-patung kita juga bilang pohon selamat sumber berkat. Wah, berarti ini nggak salah dong, maksudnya penyembahan terhadap berhala. Nggak salah dong agama-agama yang lain itu yang bikin patung dan kemudian disembah. Ini juga bilang kok pohon selamat sumber berkat, jadi berkat kita itu pohon. Nah, jadi maksud dari pertanyaan itu mungkin mengarah ke situ. Jadi pohon itu tendensinya ke berhala nanti, jadi disamakan seperti patung. Harusnya kan langsung bilang kan ketiganya yang esa, langsung bilang Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, sumber berkat. Jangan pakai pohon selamat. Nah, jadi apa maksud daripada pohon selamat sumber berkat? Nah, saudara-saudara, secara gampangnya jawab begini. Pohon selamat itu adalah ungkapan puitis yang merujuk pada salib Kristus. Jadi bilang pohon selamat sumber berkat itu sebenarnya ungkapan puitis. Ungkapan puitis yang sebenarnya artinya sama dengan bilang salib Kristus. Nah, kalau pakai kata salib Kristus, makanya kan kita bisa bilang ya, ya dan amin. Memang salib Kristus itu adalah sumber berkat, gitu kan? Nah, jadi pohon selamat ini merupakan ungkapan puitis yang merujuk pada salib Kristus. Jadi ini jawaban sederhana bahwa ketika bicara pohon selamat, ya pohon selamat itu bukan pohon memang. Jadi kita bukan bilang bahwa sumber berkat kita itu pohon. Kalau kita bilang sumber berkat itu kita pohon, maka ya kita menyembah pohon. Pohon nanti bilang ada dewa-dewa dan lain sebagainya. Enggak. Tetapi bicara tentang pohon selamat, itu sama saja dengan salib Kristus. Sama saja dengan salib Kristus. Nah, tapi mungkin pertanyaan lebih lanjut begini. Terus kenapa pakai pohon? Kalau bilang kalau memang pohon selamat itu adalah salib Kristus, kenapa harus pakai kata pohon? Kenapa nggak pakai yang lain? Kenapa nggak pakai ya to the point aja? Kenapa nggak pakai salib? Salib Kristus. Kenapa nggak pakai hal-hal yang lain? Maksudnya jangan sampai tendensinya itu mengarah ke penyembahan berhala, menyembah pohon, karena pohon itu sumber berkat. Tuh, kenapa nggak langsung pakai? Kenapa harus pakai kata pohon? Kalau pohon selamat itu dia merujuk kepada salib, ya kenapa pakai pohon? Kenapa nggak pakai yang lain? Nah, saudara-saudara menjawab bagian ini saya lihat di dalam pertanyaan yang edisi tajam yang lalu.
Di dalam edisi tajam yang lalu yang pernah kita bahas ya, yang pernah kita bahas kan ada yang bertanya begini. Mengapa di Kisah Para Rasul 5 ayat 30 versi Inggris dan terjemahan ke bahasa Indonesia beda? Ini pertanyaan tajam yang edisi lalu ya. Ya, di terjemahan baru bilang begini, gantungkan pada kayu salib. Jadi Allah nenek moyang, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Nah, terus dalam terjemahan yang Inggris, mayoritas NIV, khususnya NIV bilang on a tree, pohon. Nah, jadi mengapa di dalam terjemahan baru bilang kayu salib, di NIV bilang pohon. Nah itu, jadi kalau pertanyaan yang edisi lalu kan bilang, nah itu Yesus nggak digantung di kayu salib. Itu lihat ya terjemahan Inggrisnya bilang pohon. Orang Kristen aja yang melebih-lebihkan. Orang Kristen bilang kayu salib. Padahal dalam terjemahan mayoritas Inggris bilang pohon. Nah itu kan, itu pertanyaan yang lalu. Nah kenapa saya ambil pertanyaan ini? Karena ini memang merujuk pada akar katanya. Jadi kan kan saya kembali sedikit ya. Mengapa pakai kata pohon? Kalau nyatanya kenapa nggak pakai kata yang lain? Maksudnya kalau bilang pohon itu bahasa puitis yang merujuk kepada salib Kristus, lantas kenapa pakai pohon sih? Nah, makanya itu saya lihat di pertanyaan ini. Nah, ini sekali lagi mau merujuk kepada bahasa aslinya. Jadi setelah saya lihat kayu salib dengan a tree itu berasal dari kata sulon, sulon, sulon. Yang kalau artinya itu bisa diterjemahkan dengan kayu, pohon, pentung, salib, belenggu untuk kaki. Jadi bahasa Indonesia itu bisa diterjemahkan dengan kayu, bisa diterjemahkan dengan pohon, sesuatu yang terbuat dari kayu dan sebagainya. Jadi ternyata saudara-saudara, dari bahasa ini, sulon ini bisa diterjemahkan sebagai kayu salib, bisa diterjemahkan sebagai pohon. Dan kalau saya jawab yang edisi lalu kan, kalau bahasa Indonesia, kalau NIV mayoritas bahasa Inggris itu mereka terjemahkan pohon karena mereka ambil terjemahan yang literal. Jadi Yesus yang digantungkan pada pohon. Tapi kalau TB terjemahan baru itu langsung ambil ke maknanya bahwa kan memang Yesus kan disalibkan itu kan Yesus itu kan digantung di kayu salib. Bukan cuma sekedar pohon, tetapi pohonnya itu merujuk kepada kayu salib. Maka dari itu Yesus itu digantungnya di kayu salib. Jadi terjemahan baru langsung pakai kata kayu salib, sedangkan NIV pakai pohon. Nah, kembali ke sini, sulon itu diterjemahkan, diartikan kayu, kayu salib, pohon itu nggak salah. Nah, berarti kalau sulon ini bisa diterjemahkan dengan kayu, kayu salib, pohon, berarti kan nggak masalah kan? Berarti kalau bilang pohon selamat sumber berkat. Orang lain itu bisa punya pemikiran bahwa oh pohon selamat, oh berarti kan itu oh pohon dong yang dijadikan orang Kristen punya sesembahan. Maksudnya bilang supaya dapat berkat ke pohon, bilang pohon selamat sumber berkat, pohon yang berikan keselamatan. Tapi kita tahu bahwa pohon-pohon itu merujuk kepada salib Kristus. Dan salib Kristus itu ya betul merupakan sumber selamat, sumber berkat. Karena salib Kristus, karena Kristus disalibkan, maka itu merupakan sumber keselamatan. Dan jadi makanya itu ketika kita lihat dari akar katanya sulon, sulon ya bisa diterjemahkan sebagai kayu salib, bisa diterjemahkan pohon. Jadi tidak masalah sebenarnya bilang pohon selamat, yang penting kita ngerti maksudnya bahwa pohon selamat itu merujuk kepada kayu salib. Jadi betul yang dikerjakan Kristus atas kayu salib itu bisa menjadi sumber berkat kita. Kita diselamatkan karena apa yang dia kerjakan di atas kayu salib. Dan eh, pohon selamat atau maksudnya dari kayu salib terus bicara tentang pohon itu juga berkembang atau dikembangkan oleh para bapak gereja. Jadi Ireanus dari tahun sekitar 130 sampai 202 dia menyebut salib sebagai pohon kehidupan yang menggantikan pohon terlarang di Eden. Jadi ini cuma penggunaan bahasa. Jadi penggunaan bahasa ternyata bapak-bapak gereja juga menyebut kok itu. Jadi salib itu dia sebut sebagai pohon kehidupan. Jadi salib sebagai pohon. Jadi berarti kalau ngerti konteks ya kita akan mengatakan bahwa memang bukan 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 maksudnya bukan pohon yang literal pohon yang sebagai berkat kita, sebagai sumber berkat kita, tapi memang itu merujuk kepada salib.
Pohon itu berarti eh, pohon selamat berarti ya salib Kristus. Gitu. Jadi, dikembangkan oleh Bapak Gereja Irenaeus. Baru juga Tertullian, eh, Cyprian dan Agustinus dia memakai metafora melalui pohon kita jatuh, melalui pohon atau salib kita diselamatkan. Jadi penggambaran. Jadi melalui pohon, yaitu kan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu manusia semua jatuh dalam dosa. Tetapi melalui pohon juga yang merujuk kepada salib kita diselamatkan. Gitu. Jadi dikembangkan, kalau saya baca dikatakan kata teologia pohon. Jadi teologia pohon. Jadi pohon yang mengarah kepada salib. Nah, jadi kembali ke pertanyaan, apa maksudnya daripada pohon selamat, sumber berkat? Maka itu bukan bicara pohon yang literal, maksudnya yang pohon yang pohon-pohon yang apa ya, yang segala jenis, bukan bukan segala jenis pohon, tetapi itu merujuk kepada salib Kristus. Salib Kristus itulah sebagai sumber berkat. Ya, ada yang mau pertajam? Kalau enggak, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir. Bagaimana bekerja bagi Tuhan ketika pekerjaan terasa membosankan? Nah, jadi mungkin kita orang-orang yang kerja, yang karyawan mungkin pernah merasakan bahwa pekerjaan ini jadi bosan begitu. Tapi saya tahu bahwa kalau saya bekerja, ya bekerja itu harus bagi Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana? Bagaimana saya secara konsep tahu bahwa kalau pekerjaan saya mesti bekerja untuk Tuhan, bagi Tuhan. Tapi sekarang lagi rasa bosan. Nah, bagaimana? Nah, untuk menjawab bagian ini, maka saya jawab dengan prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip. Jadi, biarlah melalui prinsip-prinsip ini, prinsip dalam bekerja ini maksudnya menolong kita supaya kita tetap bisa bekerja bagi Tuhan, walaupun pekerjaan kita itu terasa membosankan. Nah, beberapa prinsip yang saya mau sampaikan. Yaitu yang pertama, bahwa pekerjaan itu bukan sekedar cara mencari uang, tetapi panggilan. Jadi maksudnya begini, jangan kita pandang bahwa pekerjaan kita itu hanya sebagai cara untuk mencari uang. Jangan. Karena kalau kita hanya pandang bahwa pekerjaan ini hanya cara untuk mencari uang, ya kemungkinan untuk bosan sangat besar. Gitu. Karena apa? Karena kita akan melakukan rutinitas berulang-berulang, setiap hari melakukan itu terus 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 terus, akhir bulan terima gaji ya. Tapi itu eh, berikut lagi melakukan itu terus terus terus, melakukan itu terus terus terus, akhirnya kita bisa sampai pada satu titik kebosanan. Nah, jadi jangan pandang sebagai hanya sekedar mencari uang, tetapi panggilan hidup bahwa pekerjaan. Dan kita tahu ya ayatnya di dalam Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 bilang begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita mau lakukan segala sesuatu, kita lakukan dengan segenap hati. Kenapa harus kita lakukan dengan segenap hati? Karena kita mau lakukan itu untuk Tuhan, termasuk pekerjaan. Karena pekerjaan kita mau lakukan untuk Tuhan, kita tahu bahwa itu adalah panggilan, bukan hanya sekedar mencari uang. Sehingga apa yang perlu selalu kita pertanyakan untuk menolong kita, yaitu begini, atau sebuah quote mengatakan begini, yang membuat suatu pekerjaan rohani bukan jenis pekerjaannya, tetapi untuk siapa kita mengerjakannya. Jadi walaupun pekerjaan kita itu pekerjaan yang sekuler dalam tanda kutip, bukan bukan pelayanan di gereja dan lain sebagainya, tapi kita harus pandang bahwa pekerjaan itu disebut rohani, bukan jenis pekerjaannya. Bukan karena pekerjaan di gereja, bukan pelayanan. Itu disebut rohani, bukan. Tetapi ketika kita melakukannya itu untuk siapa? Kita melakukan untuk Tuhan tentu saja. Ketika kita melakukan untuk Tuhan, ya, itu kita akan mengatakan bahwa itu memang panggilan Tuhan untuk kita. Kita bisa lakukan dengan baik. Apakah dengan prinsip yang kita sudah apakah dengan prinsip ini akan membuat kita nggak bosan dalam pekerjaan? Mungkin saja kita tetap akan bosan, akan mengalami yang istilahnya burnout. Kita akan mengalami burnout, tetapi kita bisa kembali disegarkan. Ketika kita burnout, kita pikir, oh, kita langsung introspeksi diri. Pekerjaan saya ini, apakah pekerjaan ini hanya sekedar dengan alasan yang lain-lain atau untuk
atau kita bisa pandang sebagai sebuah panggilan dari Tuhan. Nah, sehingga itu maksudnya kembali bisa menolong kita. Bisa saja, walaupun kita sudah punya konsep gitu, prinsip yang kita pegang, tapi di dalam pekerjaan kita bosan, kita burn out. Bisa, tapi kita kalau kembali dengan itu, kita bisa menolong lagi. Kembali dengan prinsip ini, kita bisa menolong kita. Baru kemudian yang kedua, yaitu lihatlah dengan kacamata berbeda. Kalau tadi kan pekerjaan itu jangan cuma dipandang sebagai cara untuk mencari duit, mencari uang, tetapi itu maksudnya panggilan hidup. Nah, prinsip yang kedua adalah lihatlah dengan kacamata yang berbeda. Maksudnya lihatlah dengan kacamata berbeda begini. Maksudnya begini, kebosanan sering dipakai Tuhan untuk membentuk hati. Jadi maksudnya begini, ketika kita bosan di dalam pekerjaan, itu maksudnya kita lihat dengan kacamata berbeda. Maksud dari kacamata kacamata berbeda, maksudnya begini. Oh, saya alami bosan ini karena mungkin Tuhan lagi bentuk hati kita, lagi membentuk hati saya. Itu. Jadi bukan cuma sekedar saya bosan tanpa sebab, atau saya bosan karena mengerjakan itu berulang kali, bukan cuma sekedar itu akhirnya karena rutinitas ini kerja itu terus akhirnya jadi bosan itu. Nah, tapi kita bisa lihat dengan kacamata berbeda. Kacamata berbeda, mungkin saja saya ini bosan di pekerjaan itu karena Tuhan sedang membentuk hati saya. Maksudnya Tuhan sedang membentuk hati saya, maksudnya apa? Maksudnya begini, karakter apa yang Tuhan sedang latih di dalam diriku melalui pekerjaan ini? Gitu. Mungkin maksudnya begini, mungkin waktu kita kerja awal itu kita disiplinnya luar biasa. Kita semangatnya luar biasa. Tetapi pada satu titik kita bosan. Nah, ketika kita bosan itu terus kita pandang dengan kacamata yang berbeda, bahwa Tuhan lagi membentuk hati kita, maka kita mungkin langsung dapat, oh iya, apa ya, karakter harus disiplin lagi, harus memacu diri lagi dalam semangat dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu Tuhan sedang pakai sehingga maksudnya kita alami bosan, sehingga kita rasa bosan. Nah, kalau kita bisa lihat dengan kacamata yang berbeda, kita bisa lihat kacamata itu bahwa Tuhan sedang bentuk hati kita, ya itu bisa menolong kita. Di dalam pekerjaan kita, tetap kita bisa bekerja bagi Tuhan. Kita tetap bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan, walaupun di tengah-tengah pekerjaan itu mengalami rasa bosan. Karena kita sadar bahwa, oh, kebosanan ini Tuhan pakai untuk melatih saya. Bahwa ada karakter yang Tuhan mau bentuk dalam diri saya. Yang Tuhan mau latih. Disiplin ke, eh, suka membantu ke. Kan ada kan mungkin orang yang pekerjaannya itu, dia hanya mau kerjakan dia punya pekerjaan. Dia nggak mau kerjakan orang lain punya pekerjaan. Nah, sehingga Tuhan pakai itu kebosanan supaya dia, oh iya saya mesti bantu orang. Nah, kemudian melihat dengan kacamata berbeda itu maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya adalah begini, selain tadi yang pertama adalah dipakai untuk membentuk karakter kita. Nah, pekerjaan membosankan bisa menjadi tempat kita memancarkan kemuliaan Allah. Jadi kalau kita bosan di dalam pekerjaan, itu kita bisa lihat dengan kacamata berbeda, maksudnya bahwa Tuhan mau melatih karakter kita, ada hal Tuhan mau membentuk hati kita, tapi juga di sisi lain adalah itu bisa menjadi tempat bagi kita untuk memancarkan kemuliaan Allah. Jadi di dalam hal bosan, di dalam pekerjaan, kita bisa lihat dengan sudut pandang yang berbeda. Bahwa Tuhan ingin melatih karakter kita, sekaligus juga pekerjaan membosankan itu bisa jadi tempat bagi kita untuk memancarkan kemuliaan Allah. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun kita bosan di tengah-tengah pekerjaan, tapi tetap kita bisa menunjukkan kesabaran, kita bisa menunjukkan kedamaian, kita bisa menunjukkan ketekunan, kita bisa tetap jujur, kita bisa tetap baik. Bukankah itu bisa memancarkan kemuliaan Allah? Mungkin mungkin apa ya, rekan kerja kita tahu, wah ini orang ini lagi bosan ini dia. Tapi tetap dia mengerjakan dengan sabar, dia mengerjakan tetap dengan damai, dia tetap mengerjakan dengan tekun, dengan jujur, dengan baik. Bukankah kebosanan itu bisa Tuhan pakai untuk memancarkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kita? Sehingga bukan tanpa alasan kita bisa bosan. Ada kebosanan di pekerjaan kita. Dan kalau kita bisa melihat dengan sudut pandang yang berbeda,
Justru di tengah-tengah kebosanan itu tetap kita bisa bekerja bagi Tuhan. Melalui sikap kita, melalui sabar, damai, tekun, jujur, baik. Orang bisa melihat itu. Dan kalau orang bisa melihat itu, saya selalu percaya bahwa itu sama saja dengan kita membawa orang lain satu langkah ke depan untuk mendekat kepada Kristus. Mungkin kita belum sampaikan Injil, tetapi dengan kita bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan di tempat pekerjaan kita, dengan status kita lagi bosan, ada kebosanan, terus kita bisa menunjukkan apa ya, bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan, itu sama saja dengan kita bawa satu langkah orang untuk mendekat kepada Kristus. Dan kalau Tuhan kasih kesempatan, ya betul-betul Injil bisa diberitakan. Jadi kita bisa melihat dengan kacamata berbeda bahwa kebosanan itu ada Tuhan mau latih karakter kita sekaligus juga bisa jadi berkat bagi banyak orang khususnya di tempat pekerjaan. Bisa memancarkan kemuliaan Allah. Kemudian prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga itu Tuhan melihat kesetiaan bukan keindahan pekerjaan. Jadi apa ya? Nanti kalau bilang Tuhan melihat kesetiaan, nanti bilang, oh berarti kalau saya sudah di satu pekerjaan, berarti saya seterusnya sampai 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 selama-lamanya, maksudnya sampai saya pensiun, sampai saya meninggal dan sebagainya. Gitu. Saya pikir sih maksudnya bicara tentang Tuhan melihat kesetiaan bukan dalam pengertian maksudnya kita nggak boleh keluar dari pekerjaan, nggak boleh. Bukan begitu. Karena kalau memang Tuhan bilang sudah selesai dengan pekerjaan itu, Tuhan mau percayakan yang lain dan di tempat yang lain, saya pikir itu bukan berarti kita nggak setia. Bukan seperti demikian, karena memang kita sudah selesai di tempat itu. Tuhan mau kasih kita di tempat yang lain. Tapi maksudnya di sini bahwa Tuhan melihat kesetiaan yang kita tahu bersama tentang ayatnya ya, dalam Matius 25-23, tuh hai hambaku yang baik dan setia, itu maksudnya dia setia melakukan hal itu. Jadi maksudnya dia setia di tengah-tengah pekerjaan yang walaupun pekerjaan itu sudah sangat membosankan, terasa membosankan, tetapi di tengah-tengah itu tetap dia setia. Tuhan melihat kesetiaan kita. Tuhan melihat kesetiaan kita. Dan dengan kesetiaan yang kita tunjukkan, walaupun kita bosan, bukankah itu sama saja dengan maksudnya kita kerjakan kepada Tuhan? Tuhan apa bosan? Maksudnya bosan ya kerja-kerja terus ini nggak ada tantangan dan lain sebagainya. Mungkin alasan nggak tantangan dan sebagainya, tapi tetap saya mau setia karena saya tahu ini pekerjaan ini saya mau persembahkan kepada Tuhan, saya mau kerjakan kepada Tuhan. Nah, Tuhan melihat hal itu. Jadi dengan kata lain kita pikirkan ini bahwa kerjakan semua tugas termasuk tugas yang kecil dengan hati yang besar untuk Tuhan. Setialah di dalam semua tanggung jawab kita, di dalam semua tugas kita, di pekerjaan kita, sampai dengan tugas-tugas yang terkecil. Kita setia, kita melakukan itu dengan hati untuk Tuhan. Nah, ketika kita setia itu ya Tuhan melihat kesetiaan itu. Jadi dalam kebosanan yang akan bisa membuat kita nggak setia, tetap kita bisa ingat, tetap setia. Kerjakan selama Tuhan masih mempercayakan tugas ini, tanggung jawab ini di pekerjaan, walaupun bosan, kerjakan dengan setia. Kerjakan dengan setia. Hal-hal yang paling kecil pun kita kerjakan dengan penuh kesetiaan. Dengan hati yang besar untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya pikir ini menolong kita. Ini menolong kita bagaimana untuk kita bekerja bagi Tuhan di tengah-tengah apa ya kebosanan atau di tengah-tengah rasa bosan, di tengah-tengah perasaan burnout. Nah, dengan prinsip-prinsip ini akan menolong kita untuk supaya boleh maksimal, boleh untuk terus bekerja bagi Tuhan. Nah, ini yang saya bisa sampaikan di dalam pertanyaan yang kelima. Apakah ada tambahan atau mempertajam bagian ini? Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti kita tutup dalam doa ya. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Eh, Biarlah ini boleh menjadi hal yang berguna dalam kehidupan kerohanian kami. Kembali untuk mengingatkan kami, kembali untuk merefresh setiap kami sehingga boleh menolong kami untuk boleh menjalani kehidupan demi kehidupan yang atau hari demi hari yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terus berikan kesetiaan bagi kami, terus berikan kerinduan bagi kami untuk mengikuti akan setiap
hal-hal yang Tuhan berikan bagi kami, entah itu di dalam persekutuan, di dalam doa malam, doa pagi, di dalam ibadah, dan lain sebagainya, yang sesungguhnya itu merupakan yang kami butuhkan untuk boleh semakin bertumbuh di dalam iman, dalam kerohanian kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri untuk tajam pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.